Salah satunya adalah saran dan nasihat Pangeran Diponegoro terkait ganti rugi Belanda terhadap sistem sewa tanah. Karena sistem ini telah merugikan para petani Yogyakarta sebelumnya. Namun Smissair justru bertindak seperti raja. Dia duduk di singgasana dan menerima persembahan dari para bangsawan. Padahal sebelumnya tahun 1821 Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van der Capellen mengatakan bahwa para pengusaha Belanda yang sedang menyewa tanah harus segera mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya. Namun perintah tersebut justru dilanggar oleh Smissair. Para penyewa tanah harus menerima ganti rugi dari pemilik tanah. Sehingga rakyat Yogyakarta yang seharusnya mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian. Bahkan pihak keraton sampai berhutang kepada para pedagang Cina. Peristiwa ini kemudian membuat Pangeran Diponegoro marah dan berhenti menjadi wali sultan. Sebagai tanggapan, pada tahun 1824 beliau mengumpulkan teman-temannya ke rumahnya di Tegalrejo. Kemungkinan tujuan dari perkumpulan tersebut adalah rencana untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Setelah itu diketahui pula Pangeran Diponegoro mengeluarkan pembebasan pajak terhadap para petani agar mereka dapat membeli senjata. Pada bulan Mei 1825, Smissair berinisiatif untuk memperbaiki jalan-jalan di Yogyakarta. Salah satunya adalah jalan dari pusat kota menuju Magelang. Namun sayangnya Smissair melakukan penyimpangan terhadap pembangunan jalan tersebut, yang mana pembangunannya ternyata melewati Tegalrejo, kediaman Pangeran Diponegoro. Bahkan patok-patok jalan tersebut menutupi sebagian makam leluhur sang pangeran. Kemudian Pangeran Diponegoro menyuruh anak buahnya untuk mencabut patok-patok tersebut, namun para pegawai Belanda memasangnya kembali. Melihat demikian, beliau lalu mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang. Sebagai tanggapan, pemerintah kolonial lalu menyuruh pihak keraton seperti Raden Mas Indonegoro untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Diketahui mereka membawa sekitar 50 pasukan berkuda gabungan keraton dan Belanda, dan ditambah 50 pasukan infanteri pimpinan Jenderal Cavalier. Salah satu tujuan penangkapan tersebut adalah mencegah perang besar yang mungkin akan terjadi. Namun penangkapan tersebut ternyata gagal. Pangeran Diponegoro dan kawan-kawannya berhasil meloloskan diri. Beliau sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa pihak Belanda akan menangkapnya. Nah, sebagai pembalasan, rencana penangkapan inilah yang kelak akan menyebabkan perang besar di tanah Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Dan konon saat itu beliau masih bersembunyi di Gua Selarong di daerah Bantul.